penyiaran. Sehingga tanggung jawab penyiaran tadi diulas sekilas oleh Kanjeng Romo radhiyallahu anhu. Jadi kita wajib menolong umat masyarakat agar kenal Allah, kenal Rasulullah, dan kenal Allah. Karena ini tujuan hidup semua prinsip agama, semua prinsip aliran dan kepercayaan. Yang mana alhamdulillah Allah mengendaki ilmu wahidiyah turun di daerah kita. Kemarin jauh-jauh sebelum kubro, kami dari DPPW Pusat telah mengirimkan surat melalui grup WA, yaitu tentang MONEF. Tentang MONEF, monitor dan evaluasi program penyiaran. Program ini menjadi ikon utama kita sebagai Khodimul Wahidiyah di Departemen Penyiaran dan Pembinaan. Oleh karena itu, ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Saya nanti akan bertanya ke bapak-bapak semuanya. Yang pertama yang saya tanyakan nanti dari kota. Saya belum bertanya ke provinsi. Ke Pak Lutfi belum, ke kota dulu. Setelah dari kota, nanti panjenengan semua bisa membantu kita. Mungkin Jakarta Utara ada kendala, tidak mampu melakukan program itu. Nanti kita beri masukan bersama. Begitu pula daerah-daerah yang lain boleh memberi masukan kepada yang belum mampu melakukannya. Jadi intinya ini kita malam ini dialog mengevaluasi program utama yang telah kita gulirkan. Sebelum kami bertanya, program yang harus kita gulirkan, kita pertama wajib membawa pengamal sadar akan pentingnya penyiaran. Karena apa? Penyiaran itu mudah sekali. Selama kita mau, pasti bisa. Itu program kita, semangat kita, moto kita. Selama kita mau, pasti bisa. Maka semua pengamal harus sadar pentingnya penyiaran. Jika demikian, pengamal di mana ada kesempatan langsung melakukan penyiaran. Bagaimana caranya? Pengamal jika memiliki kawan dan dedolan keluarga, memiliki masalah, kita langsung masuk. Kita jemput bola untuk menawarkan doa dan karomah ya Sayyidi ya Rasulullah. Jadi kita punya kawan, ada idola siapapun, jika mereka memiliki permasalahan, kita masuk langsung menawarkan karomah. Karena semua manusia maaf itu butuh pertolongan. Sehingga ada yang ke dukun, ada yang ke paranormal, ada yang sesama kawan. Jadi setiap manusia punya problem hidup. Problem hidup itulah yang kita gunakan untuk masuk mengajak mereka wirid ya Sayyidi ya Rasulullah. Kita tidak yang tinggi-tinggi, tidak sholat wajah secara ini jauh bahayai dalam salah satu mujadah itu. Setelah mereka kita beri penjelasan dan mereka tertarik untuk mengamalkan, kita harus menemani. Maka sudah menjadi tanggung jawab jamaah. Yang saya maksud kita bukan penyiarnya, jamaah. Jadi jamaah pengamal lapor ke imam jamaah. Kalau ada orang yang mau 40-an, ini sudah menjadi tanggung jawab jamaah. Menemani 40-an itu tanggung jawab jamaah, bukan individu penyiar. Oleh karena itu, imam jamaah harus memberi penjelasan ini di dalam mujadah usuliyah.
Jika bisa sudah bisa berjamaah. Kalau tidak bisa, ya kita bel langsung. Atau kita kirim berita lewat WA, kita share supaya seluruh jamaah kita memahaminya. Jadi kita jangan menunggu berjamaah ujian dapat dilakukan, jangan menunggu itu. Ini tanggung jawab kita. Ini kan mudah kalau kita jalankan. Dan kita langsung memberi penjelasan. Kita jemput bola. Jika mereka punya permasalahan, kita masuk. Kita lanjutkan setelah 40-an, kita memasukkan prinsip-prinsip. Karena kebanyakan manusia ini tidak memiliki prinsip ketuhanan yang benar. Sehingga manusia kebanyakan tidak merasa butuh Tuhan kecuali terjepit. Makanya kita masukkan lillah, lirasul, meski secara sederhana. Insya Allah nur hidayah iman akan datang. Namun perlu dipahami, karomah itu hanya sebagai jalan masuk. Tujuan utamanya kita ajak makrifat. Ibarat kalau kita gambarkan, anak kecil disuruh minum budrek, tidak mau, kita berisin budrek, sin. Ditambah rasa manis, stroberi, intinya suruh mau. Intinya ajar mau minum obat. Apapun cara kita mencari, menambah sin, wajib berdoain. Hakikinya budrek, hakikinya. Tapi karena anak umur 3 tahun, 5 tahun harus diberi sin, budrek, sin. Ini kan mudah sekali ini. Jadi wajib menambah sin, wajib. Nah, setelah mau minum budrek sin, barulah kita jelaskan budreknya. Istilah ini istilah Kanjeng Romoyi radhiyallahu anhu. Kanjeng Romoyi memberi contoh, kalau disuruh minum budrek tidak mau ya ditambah sin. Memang kehidupan ya semacam itu. Itu Kanjeng Romoyi radhiyallahu anhu memberi gambaran. Kalau Mbah Yai memberi gambaran, apapun tujuannya disuruh amalkan ya Sayyidi Allah. Apapun tujuannya. Tapi ya Sayyidi ya Rasulullah. Saya pernah kawan-kawan di PPW di DKI. Itu dia ingin dapat judi, bisa para masjid agar menang judi, bisa, saya begitu. Karena apa sih, kita punya konsep yang mujarab, artinya selama dia sudah menghadap Rasul, hatinya diajak menghadap Rasul, itu karomah Rasul akan memancar meski tidak sama antara kita. Jadi kita mengajak manusia, hatinya menghadap kepada Rasul, hatinya mohon doa restu Rasul. Jadi nur ilahiyah yang memancar kepada Rasulullah akan masuk di dalam hati seseorang jika dia sudah tawajuh kepada Rasulullah. Maka perlu kita pahami, setan nafsu menghadang betul ini agar umat tidak menghadap kepada Rasulullah dengan rayuan macam-macam. Oh, langsung aja kepada Tuhan. Tuhan kan dekat, nggak usah wasilah. Ini Rasulullah, ini tipuan nafsu ini. Karena kalau sudah menghadap Rasul, ada siri keimanan tersendiri. Ini harus kita pahami. Maka sering kita sampaikan, selama kita mau pasti bisa. Jadi menyampaikan ajaran waidah pelan. Begitu pula kita ini dulu kan mengamalkan waidah, nggak tahu kalau waidah itu mutiara. Semua pengamal waidah paham kalau waidah itu mutiara. Paham kalau waidah itu mutiara setelah masuk di dalamnya. Kita menganggap waidah itu biasa-biasa aja. Lembarannya dirobek ya tidak apa-apa, sholat waidah. Tapi kita paham kalau waidah itu mutiara, bahkan super mutiara setelah kita masuk di dalamnya. Nah, kemudian pengamal kita gerakan supaya penyiaran pengamal. Maka mungkin 1 minggu sekali, paling lama 2 minggu sekali laporan ke imam jamaah. Pak, saya sudah penyiaran tapi belum hasil. Pak, saya sudah penyiaran, alhamdulillah berhasil 2 orang, mau 4 orang. Terus bagaimana Pak ini cara menemaninya? Kita bahas di dalam usbu'iyah. Kemudian
setiap 1 bulan sekali, minggu pertama, kesepakatan awal bulan Hijriah, minggu pertama imam jamaah melaporkan kegiatan pengamal di dalam penyiaran. Mungkin warga jamaah Husbiyah peserta Mujadah Husbiyah ada 15. Nanti kita laporkan yang sudah penyiaran ada 5, yang 10 belum. Nah, kita laporkan itu aja. Kemudian dari 5 penyiar ini berhasil 3 orang. Ada 3 orang yang akan melaksanakan mujadah 40-an dengan aurat ya Sayyidi ya Rasulullah. Jadi imam jamaah ini laporan dikirim ke DPPW kecamatan. Kalau DPPW kecamatan dikirim langsung ke DPPW kota. Seluruh imam jamaah yang ada di kota kita rangkum oleh DPPW kecamatan kah atau kabupaten kah. Jadi umpama 1 kota Jakarta Timur jumlah pengamal bapak-bapak 300, yang baru melakukan penyiaran 100, yang 200 belum penyiaran. Dari 100 pengamal atau 100 penyiar itu berhasil 50 pengamal baru yang siap melaksanakan 40-an ditemani oleh pengamal. Jadi setiap bulan kita bisa mengerti berapa pengamal yang menyiarkan, berapa pengamal yang tidak. Ini insya Allah apabila ini terus kita program akan menjadi watak karakter kita. Bahwa kita ini betul-betul refleks, memiliki watak refleks untuk menyiarkan sholawat wahidiyah, untuk menyiarkan ya Sayyidi ya Rasulullah. Insya Allah kalau ini terprogram terus sambil disertai mujadah penyiaran, insya Allah Masya Allah hasilnya. Begitu pula setiap akhir atau minggu ketiga, setiap minggu ketiga DPPW Provinsi merangkum seluruh pengamal yang melakukan penyiaran di DKI, dikirim ke pusat. Seluruh DKI pengamal bapak-bapak 500, yang melakukan penyiaran 300, dan berhasil 200, mendapat 200 pengamal baru yang akan melaksanakan 40. Ini harus kita wujudkan ini. Namun sebelum kita wujudkan harus ada target. Sebagaimana kemarin Jakarta Timur berapa, kita tambah berapa, harus ada target. Kita jangan mengikuti gerakan atau kita jangan sampai memiliki program tanpa target. Harus ada target. Targetnya daerah, kecamatan yang belum ada pengamal, ini menjadi program DPPW kota. Mungkin kecamatan A di Jakarta Barat, ini belum ada pengamal. Kita harus menunjuk kepada seseorang. Pengamal siapa yang kami tunjuk? Pak, kamu berusaha sekuat tenaga di kecamatan A itu belum ada pengamalnya. Bagaimana sampai mencari kenalan, mencari saudara supaya mau mengamalkan wajah. Jadi harus ada target. Target itu diberikan kepada orang-orang tertentu. Itu diberi surat tugas. Selama 3 bulan Bapak berusaha mengupayakan agar di kecamatan tersebut ada surat tugas dan ada ketentuan waktu. Pak A tidak berhasil, nanti ganti Pak B. Pak B tidak berhasil, ganti Pak C. Ini harus ada target. Kalau kelurahan yang belum ada tanggung jawab di DPP kecamatan, maka meski 1-2 harus dibentuk di DPP kecamatan untuk tanggung jawab penyiaran. Tugas utamanya tanggung jawab penyiaran. Jadi agar di kecamatan, di kelurahan yang ada di kecamatan tersebut ada program menugaskan ABCD untuk melakukan penyiaran. Harus ada target dan harus ada orang yang ditunjuk dan harus ada surat tugas. Ini dikoordinir oleh DPPW Provinsi.
Cara memantau ini harus dipantau. Maka DPP provinsi yang jumlahnya 5 orang itu harus dihidupkan semua. Mungkin satu contoh Pak Lutfi yang komandan DPPW ini memantau ke semuanya. Tapi mungkin Pak Bram, mungkin sekretaris, kabit penyiaran, kabit pembinaan diberi tugas memantau kota Jakarta Timur, yang Pak di kota Jakarta Barat, kota Jakarta Utara, kota Jakarta Pusat. Terus memantau terus. Ini yang pertama. Yang selanjutnya kita upayakan masing-masing ini untuk mempercepat informasi dan komunikasi sangat baik apabila ada grup WA. Grup WA yang dibentuk DPP Provinsi, saya yakin ini sudah terbentuk, saya hanya menguatkan aja untuk saling asuh. Jadi mungkin 2 hari sekali harus respon menulis di grup WA, melaporkan kegiatannya. Saya memantau kota B, kota C, kota Jakarta, kota B. Tapi di sana belum ada respon. Apa adanya? Ditulis apa adanya. Begitu pula daerah-daerah yang lain, kecamatan atau imam jamaah dengan pengamal, DPP kecamatan dengan imam jamaah, DPP kota dengan DPP kecamatan. Harus ada grup-grup yang semacam ini. Tampaknya sepele. Namanya kurang berarti, tapi termasuk pemberi semangat atau pemberi informasi yang akurat jika grup-grup WA itu kita hidupkan. Begitu pula jika sekarang DPPW pusat tidak memiliki grup WA, mungkin komunikasi agak susah. Meski sudah ada grup WA pun banyak DPPW daerah itu yang kurang respon. Kurang respon ini karena skill atau karena malas, kami belum tahu. Meski begitu sudah ada manfaatnya. Kami langsung bisa kontak dan sebagainya. Namun kalau bapak-bapak melihat di grup DPPW pusat dan daerah, itu belum banyak yang respon. Saya sendiri heran saja. Kenapa pusat sudah tidak membayar? Kuota yang sudah membeli dengan yang lain-lain. Tapi kenapa kok tidak respon sama sekali? Saya menyimpulkan sementara karena skill pengamal kita ini skill bawah, skill grassroots. Jadi kalau tidak dibangunkan, tidak dibel terus, tidak diingatkan terus, itu tidak gerak. Makanya mereka bangkitkan jiwa kita sadarkan jiwa kita untuk bertanggung jawab melaksanakan program perjuangan, di antaranya untuk memberikan informasi yang kita share di dalam grup-grup kita tersebut. Kemudian yang terpenting lagi adalah administrasi. Kita upayakan ada administrasi yang tertulis dahulu Kanjeng Rama Yai. Ojo administrasi cukup lewat medsos. Tidak punya arsip untuk kita. Dulu pun kami pun masih berpikir medsos. Nah, baru saja ini kami berusaha ada arsip. Jadi nanti generasi berikutnya bisa membaca kegiatan yang kita tulis, kegiatan yang kita capai, kegiatan yang kita hasilkan. Kalau di dalam medsos mudah hilang jadinya. Maka administrasi betul-betul kita perhatikan, dan beradministrasi itu juga kita juga malas. Kita malas. Watak kita ini melakukan sesuatu yang tidak penting. Hal yang terpenting sering tidak kita lakukan. Maka watak nafsu itu mementingkan sesuatu yang tidak penting, meninggalkan sesuatu yang penting. Itu watak nafsu. Ini harus kita pahami bersama. Maka kita harus senantiasa saling mengingatkan. Dalam hal administrasi ini, kita harus saling membuktikan bahwa kita ini semestinya mampu beradministrasi secara baik. Maaf, saya sendiri di pusat ini masih banyak yang perlu dibenahi. Karena kebanyakan program yang indah-indah itu gagal ketika administrasi tidak menyertainya, ketika manajemen tidak menyertainya. Maka kami nanti setiap bulan, akan mengadakan wawancara semacam ini Pak Lutfi. Setiap bulan. Di seluruh tanah dengan DKI juga paling lama 2 bulan sekali kami akan wawancara semacam ini. Paling lama 2 bulan sekali. Paling cepat
1 bulan sudah. Karena program kami itu untuk provinsi di luar Jateng, Jatim.